Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bilangan pangkat positif pada materi matematika SMP kelas 8. Oke, mari kita simak materinya. Jadi tujuan dari pembelajaran kali ini, teman-teman diminta untuk memahami dan menerapkan sifat pada bilangan berpangkat positif dalam menyelesaikan permasalahan. Oke, jadi memahami apa sih itu bilangan berpangkat dan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, pertanyaan pemantiknya. Yang pertama, apa sih bilangan berpangkat itu? Yang kedua, bagaimana cara menentukan hasil dari bilangan berpangkat bulat? Dalam hal ini adalah pangkat positif. Bilangan berpangkat adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri dengan cara diulang. Artinya di sini ada yang namanya bilangan absis dan bilangan pangkat. Contohnya, cara menghitung bilangan berpangkat 2 adalah dengan mengalihkan bilangan tersebut dengan bilangan yang sama sebanyak 2 kali. Dalam contoh di sini, 5 pangkat 2 sama dengan 5 dikali dengan dirinya sendiri, yaitu 5. Sehingga hasil dari 5 kali 5 adalah 25. Nah, secara umum bisa kita lihat pangkat bulat positif dengan N diasumsikan adalah bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi ada 2 komponen di sini, bilangan pokok atau bilangan utama atau juga sering kali disebut sebagai bilangan absis. N di sini mewakili bilangan pangkat. Dan di sini kita tekankan pada bilangan bulat positif. Nanti akan ada juga bilangan bulat negatif untuk bentuk pangkatnya. Oke, tapi kita pahami dulu untuk bentuk pangkat bulat positif. Istilah lain dari pangkat adalah, nanti teman-teman akan mengenalnya di SMA, itu disebut juga sebagai dengan eksponen. Nah, pangkat bulat positif secara definisi ya, jika N adalah bilangan bulat positif dan A adalah bilangan real. Bilangan real itu adalah bisa pecahan, bisa negatif, bisa bulat. Maka A pangkat N, AN ini ya, ini ada penulisannya A pangkat N, didefinisikan dengan perkalian N kali faktor yang masing-masing faktornya ialah A. Artinya bilangan utamanya atau bilangan pokoknya adalah A dikalikan sebanyak N kali, seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal dan pembahasannya. Di sini diberikan 2 contoh soal. Nyatakan dalam bentuk perkalian berulang 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 artinya bilangan pokoknya 4, bilangan pangkatnya 3. Yang artinya 4 dikalikan sebanyak 3 kali. Ingat, sebanyak 3 kali, bukan 4 dikali 3. Kemudian contoh yang kedua, nyatakan dalam bentuk perkalian berulang 1/2 pangkat 4. Artinya bilangannya dalam kurung ini adalah 1/2. Maka 1/2 kita kalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Seperti itu. Nah, di sini ada sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Yang pertama adalah A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A dipangkatkan N ditambah M. Bilangan berpangkatnya dijumlahkan. Yang kedua, A pangkat N dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat N dikurangi dengan pangkat M-nya. Ya, jadi ketika saat bilangan utamanya sama, bilangan pokoknya sama, maka ketika perkalian pangkatnya dijumlahkan, ketika pembagian pangkatnya dikurangi, atas kurangi bawah. Yang ketiga, A pangkat 0 bernilai 1.
untuk setiap A yang tidak 0. Contohnya A setengah pangkat 0, 1. 10 pangkat 0, 1. Oke. Yang keempat, A pangkat N dipangkatkan M. Maka sifatnya adalah A pangkat N dikali pangkat M. Pangkatnya dikalikan. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut dengan menggunakan media pembelajaran saat di kelas. Nah, contoh soal dan pembahasan. Sederhanakan bilangan berpangkat berikut. Yang pertama, 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Karena bilangan absisnya sama atau bilangan utamanya sama, yaitu 2, di sini 2, pangkat 4, pangkat 3. Dengan penghubung perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi 2 di pangkat 4 ditambah 3, yaitu sama dengan 2 pangkat 7. Untuk yang kedua, A pangkat 8, B pangkat 3, C pangkat 4 dibagi A pangkat 2, B pangkat 2, C. Cara pengerjaannya adalah fokus kepada bilangan utamanya. A dengan A pangkat 8, A pangkat 2. Karena ini sifatnya pembagian, berarti menjadi A pangkat 8 dikurangi 2, sama dengan A pangkat 6. Fokus ke B-nya, B pangkat 3 dibagi B pangkat 2. Ya, B pangkat 3, B pangkat 2, berarti bilangan utamanya adalah B. Sehingga B pangkat 3 dikurangi 2. Hasilnya adalah B pangkat 1. 1 tidak perlu kita tulis. Yang terakhir, C. C pangkat 4 dibagi C. Di sini tidak ada angkanya, berarti pangkat 1. Berarti C pangkat 4 dibagi C pangkat 1. Sehingga di sini sama saja dengan C pangkat 4 dikurangi 1. Sehingga kita dapatkan C pangkat 3. Seperti itu. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.